Sobat Ambiar, berikutnya kita akan hadirkan keluarga, di mana keluarga ini merupakan sahabat kami. Dan keluarga ini begitu luar biasa sekali. Di tengah cobaan yang luar biasa, tapi mereka menganggap cobaan ini merupakan berkah dari Tuhan yang tentu saja mereka lewati dengan cara yang begitu sempurna. Semoga bisa menginspirasi bagi keluarga Indonesia bahwa tentu saja tidak ada yang namanya putus asa, berserah kepada Tuhan dan juga selalu berusaha yang terbaik, termasuk untuk anak-anaknya. Di mana salah satu putrinya ini mengalami kondisi fisik yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lainnya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia sahabat kami Javier Justin bersama dengan istri tercinta Tiffany dan juga Nicholas. Keren itu. Literalisasi musik. Selamat pagi. Selamat pagi. Tiffany, welcome. How are you? Good. Hai Kak. Hello. Nicholas, give me five. Javier Justin, my brother. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Oke. Ini keluarga yang begitu luar biasa sekali, selalu membagikan cerita di media sosial, pun juga dengan kondisi fisik sang putri, Shanuel, yang sekarang usianya 9 tahun. 9 tahun, betul. Shanuel, didiagnosa cerebral palsy ya. Dari usia berapa saat itu diagnosa dokter? Cerebral palsy mungkin dari usia 1 tahunan ya, ketika kami MRI, jadi dokter melihat ada sesuatu dengan tumbuh kembang otaknya yang belum berkembang dengan sempurna, dan itu karena ketika lahir dia tidak nangis, jadi tidak cukup oksigen ke otak gitu. Jadi sejak itu didiagnosa cerebral palsy. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Shanuel termasuk juga usaha mereka sebagai orang tua. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktu datang ke sini. Kita kasih lihat buat Sobat Ambiar usaha mereka supaya Sobat Ambiar di rumah juga bisa terinspirasi agar tidak mudah menyerah apapun cobaan yang dihadapi di keluarga masing-masing. Ini dia. Kami tuh salut dengan perjuangan kalian yang begitu luar biasa. Tidak pernah putus asa. Kalau boleh kita tahu, dari awal kehamilan kamu Tiffany, pasti kan selalu memeriksa ke dokter. Saat diperiksa kandungan, apakah ada diagnosa yang memang dari dokter sendiri sudah memberitahu janinnya dalam kondisi seperti apa saat itu? Justru pada saat itu tidak ada tanda apapun. Jadi sepanjang kehamilan tuh benar-benar semuanya baik. Like, sangat-sangat baik, perkembangannya baik, ukuran lingkar kepala dan lain semua itu berjalan sangat mulus, sangat baik. Jadi benar-benar a very healthy pregnancy gitu. Mungkin kalau lagi hamil kayak gitu atau lagi US gitu mungkin yang dilihat mungkin fisiknya aja kali ya. Jadi pokoknya semua yang kita bisa lakukan untuk masa kehamilan, check up, kemudian ada 4D, vitamin, apapun, pokoknya semua itu sangat baik. Jadi kita sebenarnya pas melahirkan juga itu sebenarnya satu pukulan lah buat kita, karena kita shock kan gitu. Karena kita taunya ya semuanya baik-baik aja, sebentar lagi ada baby. Jadi waktu mas delivery juga itu happy sekali, maksudnya suasananya kita happy, excited gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia nggak nangis itu kita sangat tidak dipersiapkan untuk momen seperti itu. Iya, karena jadi memang kaget sekali. Idealnya ketika bayi dilahirkan memang harus menangis ya. Tapi ketika melahirkan tidak menangis ya? Nggak nangis, Kak. Iya. Nggak nangis waktu lahir. Nggak nangis. Jadi udah dicubit sampai cubitnya agak keras, terus kemudian dipukul-pukul kakinya, tepok-tepok gitu. Itu dibalik apa segala macam. Salah satu indikasi bahwa terjadi sesuatu. Iya, terjadi sesuatu. Kemudian akhirnya kalian menemukan bahwa something wrong. Ada sesuatu yang terjadi itu. Atau barangkali kalian menemukan berbeda dengan anak lainnya. Di usia keberapa? Bulan keberapa? Ketika lahir sebenarnya kita udah sense, cuma kita reject, kita enggak, kita berusaha kayak deny gitu. Kita memutuskan enggak lah gitu. Tapi setelah kita bawa pulang beberapa bulan gitu kali ya, kita mulai lihat bahwa dia tidak merespon suara, dia tidak merespon ketika dipanggil, tidak ada eye contact seperti itu. Jadi
seperti kayak punya dunianya sendiri lah, kurang respon sama kita. Dan dia tidak seperti tumbuh kembang bayi pada umumnya gitu. Jadi bolak-baliknya agak pelan gitu, terus kemudian lehernya juga belum terlalu kuat gitu. Jadi terus kata dokter apa tuh waktu lahir begitu kan pasti orang tuanya langsung pas itu dokter masih belum tahu Kak, karena pengennya langsung di MRI itu. Cuman bayi itu ketika baru satu hari kan kalau mau di MRI harus pakai obat bius. Nah kitanya nggak tega. Jadi obat bius total untuk bayi umur 1 hari kita kayak Kita tolak. nggak tega gitu. Nah setelah 1 tahun baru udahlah kita harus cari tahu nih kenapa. Kemudian kita MRI barulah dokter melihat bahwa otaknya itu kayak belum penuh gitu ketika itu. Berarti selama 1 tahun itu memang sama sekali tidak ada respon dan tidak ada eye contact, tidak bisa. Betul. Baik, perkembangannya sekarang usia 9 tahun. Kalau boleh diceritakan, perkembangannya seperti apa? Perkembangannya, jadi sebenarnya anak-anak yang kalau mengidap cerebral palsy itu itu anak istimewa ya. Itu tuh kalau kita lihat mau dia bisa makan saja itu sudah puji Tuhan gitu. Itu sudah mukjizat gitu. Karena banyak sekali teman-teman Shane itu yang mereka tuh pasang selang di perut. Karena nggak bisa ngunyah dan nggak bisa nelan gitu. Jadi setiap kali kalau telan itu bisa kesedak dan muntah. Dan Shane pun setiap hari struggle dengan itu. Jadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang setiap kali makan kita masih bisa dengar. kesedak dan muntah gitu. Jadi Oh, bayangkan gitu. setiap makan sehari 3 kali ya. Jadi setiap kali makan kalau misalnya sekali aja dia muntah gitu berarti tiga kali dalam sehari muntah gitu. Nah itu berterus-terus gitu. Nah jadi itu yang kadang bikin Shane itu makan juga bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia gitu. Jadi ya cuman kewajiban saja mau nggak mau harus makan. Ya oleh karena itu ya tumbuh kembangnya juga mungkin dan badannya juga tidak se-fit ya anak-anak pada umumnya gitu. Tapi puji Tuhan karena kita juga beriman terus, kita berdoa terus, kita percaya mukjizat terjadi, ya ada improvement Kak, puji Tuhan. Alhamdulillah. Tumbuh kembang bukan Di blender ya. Di blender ya. nggak ada cara lain maksudnya dengan pakai infus atau gimana nggak bisa ya? Sebenarnya bisa ya itu infus. Enggak maksudnya nggak dari situ ya, Oh infus. enggak. Nggak bisa ya. Nggak bisa Kak. Gitu. Banyak yang seperti itu susah makan. Sama Tapi dia kebetulan bisa makan. Puji Tuhan bisa makan itu dikit. udah Dan kalau masuk selang ke perut itu kalau selangnya kecopot itu hanya berapa menit saja itu tutup sendiri Kak. Jadi kalau tutup sendiri ya operasi lagi gitu. Bikin lubang lagi. dan Jadi kalau selangnya nih tiba-tiba anaknya mungkin kecabut sama dia gitu. Kalau nggak cepat dimasukin lagi selangnya dia bisa nutup lagi ininya. Dagingnya tadi itu. Dagingnya betul. ya memang butuh perhatian ekstra ya. Bukan hanya untuk makan pun juga untuk mobilitasnya pun ketika dia berjalan juga butuh bantuan. Nah, kita juga mau kasih lihat ini Wow, Tiffany, aku mau nanya selama 9 tahun perkembangan anak, apakah ada bantuan dari suster yang selalu datang atau hanya Tiffany saja yang mengurus? Sangat terbantu dengan adanya asisten rumah tangga. Kalau Asisten tidak rumah ada tangga. mereka, Bukan aku juga spesialis khusus. Terapis. Oh ada terapis ada, Oh, iya. kita ada suster juga untuk Shanewell yang khusus megang dia. Dan ada terapis yang datang seminggu 4 kali. Dan di luar itu dia juga ada sekolah, kita sekolahin dia, sekolah okupasi, sekolah oral motorik segala macam. Jadi full, dia aktivitasnya juga seperti anak-anak lainnya. Kalau nengok kakaknya gimana sayang? Tuh. Ngeliat Cici gimana? Kalau nengok kakaknya gimana nak? kalau ngeliat Cici kamu gimana? Kok kalau lihat Sayang pasti nggak? sama Cici. Saya nggak mau Cici. Ini Masih tuh sedih ya? pasti dan Minta tisu dong, lama bener. dan awalnya gini Kak, awalnya Sedih ya? ketika Nengok kakak dapat Nicholas itu tuh Gak ada teman. kita nggak rencana. Jadi kaget, Tiffany itu kaget. Dia nangis itu karena pas itu kita lagi semua fokus kepada terapi Shane. Jadi tiba-tiba kalau dapat anak kedua, takutnya kita nggak bisa fokus ke Shane gitu. Jadi kita sempat kaget, Tiffany sempat nangis. Tapi aku bilang ya ini pasti semua rencana Tuhan. Betul. Dan ternyata setelah lahir, setelah dia gede, malah dia yang jadi protektor Cece-nya. Dia sayang banget sama Cece. Tapi kalian berdua terutama suami istri ini sangat hebat sekali. Mereka saling menguatkan luar gitu satu biasa. dengan yang lain. Bahkan mereka ini mencari tahu bukan hanya di Indonesia, mereka sampai ke luar negeri. Betul, Bagaimana untuk merawat. caranya untuk bisa mencari alat bantu jalan bagi putri tercinta. Nah, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, usaha mereka yang membuahkan hasil, puji Tuhan Alhamdulillah sampai akhirnya Sanuel ini sekarang sudah bisa berdiri. Kita mau kasih lihat seperti apa.
Justin. Ya. Bagi anak perempuan, ayah itu cinta pertamanya. Iya. Apa arti Sanua buat kamu? Ya. Sebenarnya kalau bisa ditukar penyakitnya pengen banget Kak. Jadi kita yang sakit, Shane yang sembuh. Tapi tahu bahwa dunia tidak bekerja seperti itu. Dan tadi inget banget pagi itu yang bangun pertama tuh Shane. Jadi Shane nih kayak bangunin kita semua gitu. Dan Shane kayaknya pengen kesini Kak. Jadi next time mungkin boleh kesini ya. Jadi Shane yang bangunin titinya, bangunin maminya, didinya gitu. Jadi Shane anak yang walaupun punya keterbatasan, tapi dia itu selalu happy. Itu yang menghibur kita sih. Jadi itu yang menghibur kita bahwa ya walaupun Shane capek, Shane terapi setiap hari, makan pun Shane mungkin nggak nikmat, itu nggak bisa kayak anak-anak pada usianya. Shane juga belum bisa lari, ngomong jelas juga belum bisa, tapi dia selalu tersenyum dan happy. Jadi itu yang membuat aku tuh, ya oke gitu, Shane kuat ya, aku dedinya juga tetap harus kuat gitu. But you are human. Ya. Kamu juga adalah seorang manusia yang punya perasaan, rasa lelah, rasa capek pasti. Tapi tidak bisa kamu tunjukkan itu semua karena ada istri, ada anak pun harus menguatkan putri tercinta. The lowest point, momen keterpurukan yang harus kamu sembunyikan. Pernahkah itu terjadi? Itu terjadi ketika Shane itu sempat kejang, Kak. Jadi Shane sempat panas tinggi, panasnya sampai 40 derajat. Terus dia kejang, masuk rumah sakit. Dan itu Nicholas masih kecil. Dan pas Nicholas jenguk ke rumah sakit itu ya, dia lari. Mungkin aku lagi nggak siap karena lagi begadang, nggak fokus itu. Dia lari, mau ketangkep, tapi rupanya nggak sempat ketangkep, dia jatuh, kena kepala gitu. Jadi anak pertama masuk rumah sakit, anak kedua jatuh kena kepala dan itu kencang sekali. Pas itu aku merasa kayak, apa aku ini gagal sebagai seorang ayah ya? Am I a bad father gitu? Karena kok bisa seorang ayah mengizinkan ini terjadi ya? Maksudnya apakah aku kerja kurang keras atau dulu mungkin punya salah atau apa gitu? Jadi sampai mempertanyakan kenapa ini semua terjadi gitu. Ya tapi puji Tuhan at my lowest point itu I'm not alone karena ada Tiffany di sana. Jadi selalu kalau kita nangis tuh kita nangis bareng. Kita kalau mau muji Tuhan, nyembah Tuhan tuh kita nyembah bareng, kita doa bareng. Kita istilahnya mau sakit ya sakit bareng lah gitu ya. Mau kita bingung nggak ngapa-ngapain juga kita berdua terus gitu. Tiffany, pernah lihat Justin nangis ya? Dia itu ketika papanya meninggal aja dia nggak nangis katanya. Tapi ketika Shane kejang, ketika kemarin yang satu masa itu kita lagi down, itu bukan hanya dia, aku juga gitu. Dia itu sampai begitu masuk rumah, pulang dari rumah sakit, itu masih sakit anak-anak gitu. Dia sampai rebahan, tiduran di lantai di depan pintu. He cries, kayak anak kecil, kayak gitu. Pernah itu satu kali. Karena mungkin capek kali ya. Apa dalam pikiran kamu melihat suami kamu sebagai seorang kepala keluarga yang mengusahakan begitu banyak sekali cara, terus sungkur dalam keadaan seperti itu? Ya, cuma bisa saling menguatkan aja sih gitu. Cuma bisa saling menguatkan, cuma bisa bilang kayak I'm here with you, we're together, kita sama-sama, kita nggak mau lihat mamanya nangis. Kita sayangin Cece sama-sama, it's okay gitu. Pokoknya kita punya Tuhan gitu kan. Kita nggak cuma berdua kok, kita punya Tuhan dan Tuhan itu lihat kita nggak sendiri. Jadi ya udah kalau dia capek aku nggak boleh, kalau aku capek dia nggak boleh gitu. Kita udah janji nggak boleh dua-duanya sampai jatuh gitu. Harus salah satu harus lebih kuat dulu gitu, and then we can go, kita bisa fight lagi gitu. Pernah ada masa gitu. Nicholas, sayang banget katanya sama Cici. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat bagaimana bentuk kasih sayang Nicholas untuk Cici tercinta. Bentuk keyakinan ya? Iya, oke. iman Kak. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk kasih sayang Nicholas untuk sang Cici tercinta. Tapi keyakinan itu tuh satu hal terpenting dalam hidup. Betul. Buat kalian berdua,
keyakinan ini kan pasti datang dari Tuhan pasti. Yes, betul. Ya. Pernah sempat putus asa nggak sih? Putus asa kita ya di kondisi terendah kita, di kondisi terpuruk kita sempat berasa bahwa ya udahlah, udah sempat kepikiran udah mau nyerah. Cuma merasa kalau kita sampai nyerah, Shen ini gimana gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kuat karena memang kita ada Shen di sini dan ada Nicholas di sini, dan aku ngerasa aku harus jadi ayah yang tanggung jawab. Jadi kalaupun aku sedih, ya nggak boleh di depan anak. Kalaupun aku capek, itu tetap anak-anak harus melihat dedinya kuat gitu. Dan lihatlah anak kalian, Nicholas. Dia juga menjadi support system. Dan juga orang yang membantu kalian, anaknya membantu kalian untuk memberikan support bagi Cici tercinta. Kita mau kasih lihat seperti apa support Nicholas untuk Cicinya. Manis sekali Nicholas. Betul. Karena bagaimanapun ya, segala yang udah terjadi di bumi ini pada manusianya, kita jangan pernah menyalahkan diri kita. Karena semua itu semata-mata dari Allah, dari Tuhan gitu. Ya, jadi jangan, tadi yang dibilang, jangan pernah mengeluh. Karena dia adalah darah kita. Jadi jangan pernah mengeluh, banyakin berdoa. Dari mulai tadi katanya kan dia mulai bisa jalan. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus berdoa. Kita tidak tahu Tuhan itu mempersiapkan kapan. Karena kalau sudah terjadi, kalau Tuhan bilang hari ini kau bisa jalan, hari ini kau bisa bicara, hari ini kau bisa membuka mata, tidak ada yang bisa menolak. Jadi tetap semangat. Kalau kita ikhlas, artinya kita siap untuk berlarut. Justin, kita berharap kondisi bisa semakin lebih baik. Amin. Seandainya kondisi bisa lebih baik dan dia memahami dan juga bisa mengerti suatu saat nanti tayangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk putri kamu tercinta, silakan. Untuk Cece Shen, terima kasih karena sudah berjuang. Jadi tahu ini nggak mudah untuk setiap hari, untuk bangun, untuk terapi, untuk makan. Semuanya Cece lakuin, Cece semangat, Cece tetap happy. Diri tahu ini nggak gampang, tapi terima kasih karena Cece sudah berusaha dan Dedi janji Dedi akan provide semua yang Cece butuhkan. Dedi akan kerja keras untuk Cece semuanya. Jadi Cece nggak usah khawatir untuk masa depan. Ya, Dedi dan Mami di sini, ada Boboy, Nicholas di sini. And we love you Cece. And we can't wait for you to get healthy, bisa lari-lari bareng, bisa happy-happy bareng bersama dengan Dedi, Mami, and Boboy. We love you, Cece. Justin, Tiffany, terima kasih sudah menginspirasi. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ampiar.